Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, halo anak-anak. This is me. Ini dengan saya, Bu Intan. Saya akan memberikan materi tentang pengenalan warga sekolah dan budaya sekolah SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung. Dan ada dua materi di sini, yaitu yang pertama adalah struktur dan profil Dewan Guru, lalu dan budaya di sekolah. Anak-anak, SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung itu bisa disingkat dengan SMA Muda ya. SMA Muda itu singkatan dari SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung. Sebelum kalian memasuki sekolah ini, saya akan perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah kita. Beliau bernama Bapak Unjang Tajul Arifin, SHI, SPD, MPD. Alhamdulillah, pada bulan ini Bapak Kepala Sekolah kita sudah selesai melaksanakan studi S2-nya ya dari UMM. Jadi pemaparan saya di sini mungkin kalian nanti akan mengidolakan Bapak Ibu guru sehingga kalian bisa seperti beliau. Itu tujuannya, salah satu tujuannya ya. The second teacher, guru kedua adalah Ibu Epti Prihatni SPD. Beliau menjabat sebagai Waka Kurikulum dan beliau mengajar guru mata pelajaran seni budaya mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, Iis maupun Mia, beliau yang mengajar. Jadi kalau kalian ada ketertarikan pada seni, misalnya seni musik, seni suara, atau seni-seni yang lain, kalian bisa menghubungi lebih lanjut Ibu Epti ya, untuk mendalami seni yang ingin kalian dalami. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah Ibu Min Jamiatul Qodiyah SPD. Beliau menjabat bendahara sekolah kita ya. Beliau mengajar sosiologi dan lintas minat sosiologi. LM itu adalah lintas minat. LM itu nanti bisa diambil untuk anak-anak Mia ya. Jadi anak Mia yang ingin mempelajari sosiologi itu bisa mempelajari di lintas minat sosiologi dengan Bu Min sebagai guru pembimbingnya ya. Selanjutnya adalah Ibu Fahrunisa SPD. Beliau adalah Waka Kesiswaan ya. Beliau mengajar bahasa Indonesia mulai kelas 10 sampai kelas 12, Iis maupun Mia. Selain bahasa Indonesia, beliau juga mengajar tentang kewirausahaan ya. Jadi kalian kalau ingin mengembangkan wirausaha kalian ya, kalian bisa bertanya atau bertukar pikiran dengan beliau ya. Selanjutnya adalah Pak Erwin Soleh Slamet Santoso. Beliau adalah Wakasarpras. Beliau mengajar matematika kelas 10 baik lintas minat maupun wajib. Wakasarpras itu ya mengenai beliau bidangnya itu seperti lab seperti itu. Jadi pengadaan sarana dan prasarana sekolah, ada lab, ada perpus, ada tempat-tempat double track kita. Itu beliau yang membidangi masalah sarpras di SMA kita. Selanjutnya, this is me. Ini saya sendiri, Intan Nusantara. Di situ nama saya. Saya sebagai Kepala Perpustakaan SMA Muhammadiyah dan sebagai wali kelas 12 IIS ya atau IPS. Saya mengajar bahasa Inggris baik wajib
maupun lintas minat. Ya, yang pasti untuk pelajaran lintas minat dan wajib itu ada sedikit perbedaan. Oke. Jadi semangat saja belajarnya nanti ya. Selanjutnya adalah Ibu Ilma AD SPD. Beliau sebagai Kepala Lab IPA dan Wali Kelas 11 MIA. Beliau mengajar kimia, biologi, dan lintas minat kimia. Oke. Saya jelaskan untuk lintas minat kimia itu nanti bisa diambil untuk anak-anak IIS. Karena anak MIA sudah ada pelajaran kimia, tapi untuk bahasa Inggris LM itu semua dari IIS, MIA 10, 11, 12 itu ada semua ya untuk LM bahasa Inggris. Selanjutnya ada Bapak Roni Gonzali. Beliau wali kelas 11 IIS. Beliau mengajar penjasorkes. Nah, di sini nanti kalian bisa mempelajari lebih dalam penjas bersama beliau. Beliau adalah salah satu pemain sepak bola yang ada di Sumber Pucung atau di kota-kota lain ya, Bapak Roni Gonzali. Oke, selanjutnya adalah Bapak Umar Faruk SPD. Beliau sebagai wali kelas 10 IIS. Beliau mengajar UMI. UMI itu adalah suatu metode membaca Al-Quran yang ada di SMA Muhammadiyah ini. Mungkin yang anak dari SMP Muhammadiyah sudah mengenal baik dengan yang namanya UMI. Tapi anak-anak yang dari luar SMP Muhammadiyah nanti akan dibimbing untuk membaca Al-Quran dengan metode UMI oleh Pak Faruk ya. Beliau juga mengajar bahasa Arab dan KM. KM itu adalah kemuhammadiyaan mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 yang ngajar bahasa Arab, dan KM adalah Pak Faruk. Next, selanjutnya adalah Ibu Sugiyati SPD. Beliau beliau sekarang sudah tidak menjabat sebagai wali kelas, tapi beliau sekarang hanya mengajar saja PAI dari kelas 10 sampai kelas 12 baik IIS maupun MIA. Ibu Sugiyati ini sekarang sedang menempuh S2-nya di Unisma ya anak-anak. Selanjutnya ada Ibu Nyaryati, DRA Nyaryati, Dr. Randa Nyaryati. Beliau adalah guru geografi ya, ini nanti kelas IIS yang bertemu dengan beliau. Tapi meskipun kalian tidak diajar oleh beliau, kalian wajib tahu nama-nama bapak ibu guru ya. Jadi ini Ibu Nyaryati, beliau mengajar mata pelajaran geografi. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah Ibu Siti Khalifah SPD. Beliau adalah guru sekaligus pengasuh double track Tata Boga ya, double track Tata Boga, dan beliau mengajar ekonomi. Jadi meskipun anak MIA yang tidak tidak diajar oleh Bu Khalifah, kalian tetap tahu kalau Bu Khalifah itu adalah guru ekonomi dari SMA kita dan juga pembimbing dari double track Tata Boga. Oke. Oh iya, saya lupa. Bu Fahrunisa itu juga pengasuh double track Tata Rias ya. Nantinya kalian akan memilih double track apa yang ingin kalian laksanakan selama pembelajaran di sekolah. Kalian harus memilih dengan benar sehingga kalian bisa fokus dan menghasilkan suatu yang luar biasa di kehidupan kalian
ya, dengan pengasuh-pengasuh yang pastinya sudah profesional di bidangnya. Selanjutnya adalah Bapak Oki Wirawan, ya, SE Sarjana Ekonomi. Beliau adalah guru TIK, ya, sekaligus adalah pengasuh dari double track administrasi perkantoran, ya. Kalau ingin tahu administrasi perkantoran apa saja, kalian bisa menghubungi Bapak Oki Wirawan, ataupun pada saat pelajarannya kalian bisa bertanya dan menggali pengetahuan dari beliau tentang TIK dan administrasi perkantoran. Selanjutnya adalah Dr. Andes Suryanto. Beliau adalah guru matematika kelas 11 dan 12. Oke, jadi kelas 11 dan 12 matematikanya itu Pak Suryanto, tapi untuk LM-nya itu Pak Erwin, ya, yang Pak Erwin tadi untuk lintas minatnya matematika. Tapi wajibnya kelas 11 dan 12 diajar oleh Pak Suryanto. Selanjutnya adalah Ibu Neni SPD. Beliau adalah guru bahasa daerah sekaligus guru PPKN, ya. Beliau orangnya baik sekali, kamu bisa bertanya, menggali dan berinteraksi dengan memakai bahasa daerah kalian dengan beliau, ya. Selanjutnya Ibu Nafisatul Khairiyah SPD. Beliau adalah wali kelas 10 MIA. Oke. Beliau adalah guru mata pelajaran fisika. Jadi anak MIA nantinya atau anak IIS, kan anak IIS Pak Faruk, ya, untuk wali kelasnya itu kalian bisa sharing di situ. Anggap beliau-beliau itu adalah orang tua kalian di sekolah. Apapun sharingkan dengan beliau-beliau, ya. Manfaatkan waktu dengan beliau, tanya jawab dengan beliau, curhat juga boleh dengan beliau, karena mereka adalah orang tua kedua kalian yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah Ahmad Walid Mahbubi SPD. Beliau adalah wali kelas 12 MIA. Beliau mengajar sejarah dan sejarah Indonesia. Ya, apa bedanya Bu sejarah dan sejarah Indonesia? Kalau sejarah Indonesia itu nanti akan diajarkan di anak MIA. Kalau sejarah saja itu akan diajarkan di kelas IIS. Ya. Perbedaannya apa? Ya nanti kalau sudah belajar kalian pasti tahu perbedaannya apa. Sejarah Indonesia dengan sejarah saja, ya. Next adalah Bapak Isfaul Mufid atau Mas Isfaul Mufid, ya. Beliau adalah guru juga dan pengasuh UMI. Jadi beliau nanti berkolaborasi dengan Pak Faruk untuk mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan metode UMI, ya. Jadi kalian akan nanti dikelompokkan, entah nanti yang mengasuh Pak Faruk atau Pak Faul. Nah, mereka berdua akan mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan metode UMI, ya. Jangan khawatir, nanti kalian akan diajari sehingga kalian bisa dan mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Next itu adalah Ibu Rahma Putri. Nah, pasti sudah kenal ini Ibu Rahma Putri yang sering kalian temui, ya. Nanti akan sering lagi kalian temui dalam hal pembayaran, ya, atau pembelian seragam dan lain-lain, ya. Kalian minta tolong apa, misalnya untuk dicekkan SPP, dicekkan apa kekurangan-kekurangan kalian, administrasi sekolah bisa menghubungi Ibu Rahma Putri, ya. Oke, next, ya. Nah, ini tadi yang double track yang saya bilang. Oh ya, ada satu lagi
double track kita, yaitu adalah teknik kendaraan ringan. Itu Pak Hamzah, ya, Pak Hamzah yang mengasuh teknik kendaraan ringan. Jadi selain ada Ibu Khalifah sebagai pengasuh tata boga, Bu Fahrunisa sebagai pengasuh tata rias, Bapak Oki Irawan sebagai pengasuh administrasi perkantoran, ada juga Bapak Hamzah sebagai pengasuh teknik kendaraan ringan, ya. Nanti kalian bisa bertanya-tanya di situ, kalian bisa menggali informasi, menggali pengetahuan kalian, menambah pengetahuan kalian pada skill atau passion. Nah, passion kalian itu di apa? Di bidang apa? Kalian bisa pilih nanti di double track itu, ya. Oke, dan yang terakhir adalah pendidikan karakter. Budaya di sekolah itu ada banyak ya nak ya, banyak sekali. Tapi di sini ada salah 6-nya. Nah, salah 6. 1. Budaya. 4S. Santun, senyum, sapa, salam. Oke. Santun seperti apa? Santun itu misalnya kalian datang ke sekolah dan di depan gerbang ada Bapak Ibu guru. Nah, jangan berdiri aja, agak membungkuk gitu. Kalau sekarang mungkin kita tidak boleh bersalaman ya nak ya, karena standar kesehatan sekarang itu ya, tapi kalian harus membungkuk. Nah, bukan badan, itu tanda hormat ya nak ya kepada Bapak Ibu guru. Lalu senyum, jadi datang membungkuk, senyum, dan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, seperti itu ya nak ya. Itu budaya kita ya, budaya di sekolah kita seperti itu. Lalu yang kedua adalah sholat duha berjamaah. Nanti kalau kalian luring atau masuk tatap muka ya nak ya, sebelum pelajaran kita diwajibkan untuk sholat duha berjamaah ya. Nanti ada tempatnya di aula atas, itu untuk sholat duha berjamaah. Selanjutnya, baca Al-Quran dengan metode Umi. Nah, setelah kalian sholat, kalian akan turun dan untuk belajar membaca Al-Quran dengan metode Umi itu, ya nak ya. Selanjutnya, yang terakhir nomor 4, itu ada sholat duhur berjamaah. Nah, ini juga hukumnya wajib juga, ya. Lalu nomor 5, sebelum memasuki kantor guru, ketuk pintu dan memberi salam. Sepertinya tidak harus ke kantor guru saja. Misalnya kalian di dalam kelas ada Bapak Ibu guru, kalian harus mengetuk dulu, Assalamualaikum, seperti itu. Permisi, minta izin masuk, atau mau izin keluar juga seperti itu ya. Bu, permisi. Nah, seperti itu. Harus diucapkan seperti itu. Nggak harus kamu keluar masuk itu seenak sendiri. Kalau ada Bapak Ibu di kelas ya, dia harus dibiasakan seperti itu. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, menjaga kebersihan lingkungan sekolah kalian sudah tahu seperti apa. Nah, ditambahkan lagi sekarang adalah kalian harus melaksanakan protokol kesehatan. Pakai masker double kalau bisa, kalau waktu luring ya nak ya, kalau luring pakai masker double. Jangan lupa kalian sangu itu, membawa dari rumah hand sanitizer boleh, atau kalian datang dari di sekolah langsung cuci tangan, jaga jarak ya dengan teman, tidak boleh dekat, dan tetap memakai masker dimanapun. Tidak boleh dilepas masker itu, maupun di dalam kelas ataupun di luar kelas, pulang sekolah, datang ke sekolah, masker harus tetap dipakai ya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat MPLS-nya, semoga sukses, dan see you next in our class. Sampai jumpa di kelas kita berikutnya.